Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabto Wahyu Sribuana, nomor induk mahasiswa 20112178836, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, Yogyakarta. Di sini saya akan menyampaikan tentang problematika Undang-Undang Cipta Kerja dalam ranah izin lingkungan hidup, di mana isu-isu lingkungan sangat menarik akhir-akhir ini, terutama tentang pemanasan global dan lain sebagainya. Akan saya lanjutkan. Di Indonesia pada awal bulan Oktober 2020 yang lalu, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengangkat konsep Omnibus Law, di mana undang-undang ini masih mendapat kritikan dari banyak masyarakat yang akhirnya pergeseran waktu oleh MK disampaikan undang-undang ini bahwa dalam putusan MK itu inkonstitusional bersyarat. Kemudian dalam undang-undang ini terutama isu-isu lingkungan, munculnya banyak pasal-pasal kontroversial terkait dengan AMDAL, di mana dalam ketentuan AMDAL yang dirubah adalah pertama adalah kegunaan AMDAL. AMDAL yang di sini ini dibuat oleh penyusun AMDAL sebagai dasar uji kelayakan lingkungan untuk penyelenggaraan usaha, bukan dari rekomendasi Komisi Penilai AMDAL. Dalam pasal 25 huruf C tentang berkas yang harus ada dalam dokumen AMDAL tanpa ada saran dan tanggapan dari masyarakat. Ini tentunya menjadi poin di mana undang-undang ini disinyalir tidak ramah lingkungan dan tidak menjamin kelestarian alam. Kemudian proses penyusunan AMDAL hanya melibatkan masyarakat yang terdampak saja. Yang keempat adalah mekanisme keberatan atas AMDAL oleh masyarakat yang dihapus, di mana sisi keberatan ini tentunya tidak cuma di sekitaran lokasi, akan tetapi ini dalam jangka waktu lebih lama. Kemudian pasal mengenai kewajiban izin lingkungan dihapus dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan diubah di dalam menjadi persetujuan lingkungan, di mana di dalam persetujuan lingkungan ini terdapat di dalam pasal 22 angka 35, di mana mendefinisikan persetujuan lingkungan adalah keputusan kelayakan atas pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat dan daerah. Kemudian terjadi perubahan-perubahan tersebut dianggap oleh pegiat lingkungan sebagai pelemahan yang mengancam kelestarian alam, atau bisa ada disinyalir diduga akan munculnya proses izin AMDAL yang dalam tanda kutip abal-abal. Kalau kita melihat lagi hasil indeks terhadap 164 putusan tun yang dilakukan Lembaga Kajian dan Advokasi Independen Peradilan, banyak izin lingkungan yang disengketakan. Putusan yang menguji AMDAL ini terkait dengan keterlibatan masyarakat dalam komisi AMDAL. Hal ini yang mengakibatkan banyaknya gugatan-gugatan di petun, karena kriteria masyarakat yang dilibatkan dalam penyusunan AMDAL berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja ini dipersempit, artinya dipersempit hanya sebatas masyarakat yang terkena dampak langsung. Beda dengan undang-undang yang mana diatur dalam pengaturan dalam Undang-Undang PPLH, yang mana lebih luas lagi cakupannya, lebih merata lagi cakupannya. Hal ini menjadi menarik di mana munculnya timbul pertanyaan, apa dampaknya ke depan ketika yang dilibatkan hanya masyarakat yang terkena dampak langsung. Artinya ketika kita berbicara isu lingkungan, tidak hanya masyarakat sekitar atau masyarakat yang terkena dampak langsung, akan tetapi masyarakat secara menyeluruh.
Kemudian, apakah masih ada peluang bagi organisasi lingkungan hidup untuk berperan dalam menyusun dokumen AMDAL? Ini juga akan menarik karena seperti yang saya sampaikan terjadi penyempitan. Kemudian bagaimana pemerintah bisa memastikan bahwa AMDAL yang diterbitkan dilahirkan berdasarkan prosedur yang benar dan memastikan tentang perlindungan terhadap lingkungan hidup itu sendiri terkait dengan perizinan AMDAL. Keberadaan Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja ini berpengaruh besar kepada sistem penataan regulasi di Indonesia dengan diangkatnya konsep Omnibus Law yang digunakan, di mana sebenarnya konsep Omnibus Law ini merupakan bentuk penyederhanaan peraturan dengan merevisi dan mencabut beberapa undang-undang sekaligus. Konsep ini merupakan solusi dari permasalahan yang muncul karena sering terdapatnya tumpang tindih regulasi serta adanya fenomena over regulation. Terkait dengan izin lingkungan, ini dalam Undang-Undang Cipta Kerja, ini izin usaha dapat diterbitkan apabila sudah ada persetujuan lingkungan, yaitu keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan. Ini akan menjadi satu hal yang cukup menarik dalam isu-isu lingkungan. Akan tetapi di dalam Omnibus Law ini justru muncul permasalahan baru, di mana adanya simplikasi perizinan, kemudian disorientasi dari strict liability yang berpotensi menjadi liability based on fault. Kemudian adanya pasal-pasal kontroversial terkait dengan isu-isu lingkungan, di mana pergeseran ini tentunya diperparah dengan adanya reduksi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terhadap lingkungan, yaitu terbatas hanya pada masyarakat terdampak langsung. Hal tersebut menjadikan adanya pembatasan hak atas lingkungan berkaitan dengan ketentuan yang mengatur soal penataan dan penegakan hukum lingkungan guna memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik secara prosedural maupun substantif, di mana konstitusi kita menjamin hak atas lingkungan hidup sebagaimana hal yang dijunjung oleh negara kita dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian reformasi regulasi sebagai solusi dari hambatan dalam investasi dan pertumbuhan ekonomi mengatur yang menganut ideologi sentralisme hukum, di mana sentralisme hukum ini mengacu lebih menitik beratkan kepada pertumbuhan ekonomi, di mana secara sadar dimaksudkan adalah untuk mendukung paradigma pembangunan yang semata-mata diorientasikan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi atau ekonomi growth development paradigma. Sedangkan ketika kita berbicara dengan terkait dengan lingkungan dalam sistematika batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, ini sudah secara jelas rujukannya, yakni bab yang penamaannya telah menunjukkan bidang-bidang dan kelembagaan penyelenggaraan negara di Indonesia. Konsep ini sebenarnya telah mengakomodir arah kebijakan pembangunan berdasarkan konsep keadilan lingkungan, di mana terdapat di dalam pasal 28H ayat 1 yang memproyeksikan adanya keseimbangan penjaminan kesejahteraan dengan tetap memperhatikan lingkungan hidup. Kemudian pasal 34 ayat 4 Undang-Undang Dasar 45 juga memberikan penegasan terhadap perekonomian nasional harus didasari dengan wawasan lingkungan untuk mengindikasikan tanggung jawab negara bahwa negara melalui hak menguasai dapat membuat aturan-aturan dan kebijakan pemanfaatan lingkungan dan sumber daya alam guna menjamin keberlanjutan lingkungan.
dalam situasi pembangunan ekonomi nasional. Kemudian Undang-Undang KPLH tahun 92, konsep pembangunan berwawasan lingkungan, mekanisme perizinan lingkungan belum jelas dan fokus pada izin usaha, tetapi sudah mengenalkan konsep AMDAL. Undang-Undang PLH nomor 23 tahun 97 ini penguatan asas dan tujuan pengelolaan hukum lingkungan, pengaturan perizinan AMDAL dan izin usaha, mekanisme pengajuan gugatan untuk penyelamatan lingkungan diberikan. Ini tercover di dalam Undang-Undang PPLH nomor 32 tahun 2009, di mana sebenarnya di dalam Undang-Undang PLH nomor 23 tahun 2009 ini sudah mencakup semuanya. Namun di sini ada simplikasi perizinan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, di mana di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu mengubah nomenklatur izin lingkungan di dalam Undang-Undang PPLH menjadi persetujuan lingkungan untuk syarat penerbitan izin usaha. Ini artinya terjadi pergeseran makna dan pergeseran parafrase yang terjadi di dalam undang-undang tersebut. Kemudian kedudukan persetujuan lingkungan sebagai objek sengketa tata usaha negara perlu dipertegas. Nah, artinya di dalam undang-undang ini belum ada penegasan-penegasan yang jelas terkait dengan objek sengketa dalam tata usaha negara terkait dengan izin lingkungan. Kemudian konstruksi bentuk persetujuan lingkungan dan prakondisi itu harus memenuhi unsur-unsur dari izin pada pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Administrasi, di mana dalam undang-undang ini disebutkan persetujuan sebelum kegiatan dilaksanakan, kegiatan yang akan dilaksanakan memerlukan perhatian khusus atau memenuhi ketentuan-ketentuan tertentu. Kemudian di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini merupakan subrumpun dari sistem perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial yang sebenarnya tidak boleh mengatur atau bahkan terkesan membawahi lingkungan hidup sebagai rumpun bidang seperti terhadap Undang-Undang PPLH. Seperti substansi Undang-Undang PPLH berpindah pada Undang Kerja dengan 27 pasal diubah 10 pasal dihapus dan 4 pasal baru yang disisipkan. Kemudian perlakuan sama terhadap subrumpun pada undang-undang sektoral, penataan ruang, pertambangan, perkebunan, kehutanan, sumber daya air dan lain-lain. Kemudian dalam Undang-Undang PPLH sebagai rumpun yang mengatur rumpun bidang lingkungan hidup, sekarang lebih terkesan adalah kehilangan mahkota atau ruhnya dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Kemudian pendekatan Undang-Undang Cipta Kerja yang berbasis resiko. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang resiko, ini akan diklasifikasikan menjadi resiko rendah, menengah, atau menengah rendah dan menengah tinggi, dan resiko tinggi. Klasifikasi tersebut digunakan untuk proses izin usaha. Artinya ini bisa menjadi satu bagian sebagai batasan-batasan untuk menentukan apakah izin usaha ini keluar. Kelemahan Indonesia yang seharusnya menjadi persyaratan pendekatan tersebut adalah yang pertama, basis data di Indonesia lemah. Kemudian 2, kajian pemetaan risiko masih minim. 3, tingkat korupsi yang tinggi. Yang keempat, ketiadaan kelengkapan inventarisasi lingkungan berbasis ekoregion. Hal ini cukup menjadi PR bagi kita semua untuk lebih memperhatikan lingkungan kita. Kemudian hak atas lingkungan hidup, aspek prosedural dan substansi, di mana ketentuan pengajuan keberatan terhadap dokumen AMDAL oleh masyarakat dihapus dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa ada proses perubahan dari strict liability menjadi liability based on fault. Sayangnya pergeseran makna ini dapat dilihat pada peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2001 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Dalam PP nomor 22 2001, hak untuk mengajukan keberatan tersebut juga tidak dijamin atau mereduksi hak akses masyarakat atas keadilan. Artinya di sini terjadi penyempitan tentang akses masyarakat untuk berbicara tentang lingkungan hidup. Kemudian makna masyarakat yang dilibatkan dalam penyusunan AMDAL pada Undang-Undang Cipta Kerja dipersempit menjadi hanya masyarakat yang terdampak langsung. Kemudian dalam PP 22 nomor 2 tahun 2001 memperluas makna masyarakat tersebut. Misalnya organisasi lingkungan hidup dapat dianggap bagian dari masyarakat terdampak. Artinya di sini ada overregulation yang timpang tindih, yang tidak selaras antara norma yang berlaku, walaupun dalam asas hukum di Indonesia dikenal dengan asas hukum lex superior legi inferior. Kemudian ketika kita berbicara tentang politik ekonomi dengan berlawanan dengan hukum keadilan lingkungan, dalam Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan sebenarnya meningkatkan investasi, tapi terdapat potensi akan adanya eksploitasi sumber daya alam, kemudian penurunan kualitas lingkungan hidup di Indonesia. Hal ini sangat berpengaruh besar di dalam RPJM 2020 sampai 2024 dan RPJPN yaitu tentang pencegahan, penanggulangan, pemulihan dan penguatan kelembagaan serta penegakan hukum, di mana di dalam bentuk mitigasi agar keberlanjutan ekologis tidak dikorbankan. Ini menjadi satu tantangan terbesar bagi pemerintah di Indonesia. Kemudian aspek pencegahan, penanggulangan, pemulihan dan penguatan lembaga serta penegakan hukum ini harus diperkuat dengan dasar-dasar hukum yang jelas. Artinya kekuatan hukum yang mengikat dan terdapatnya kepastian hukum. Kemudian sistem perencanaan pembangunan nasional yang wajib dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat dan daerah. Ini akan menjadi selaras ketika hal ini dilaksanakan secara baik. Di akhir kata, di dalam kesimpulan yang terjadi, tujuan adanya politik hukum keadilan lingkungan yaitu untuk memastikan terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di Indonesia. Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja beserta turunannya, itu terjadi pergeseran makna politik hukum keadilan melalui isu simplikasi perizinan, disorientasi strict liability, dan pembatasan hak atas lingkungan. Hal tersebut tidak bisa dianggap sepele agar dampak terburuk tidak terjadi pada kualitas lingkungan hidup kita, di mana sudah dimuat dalam RPJMN 2020 sampai 2024 yang akan memitigasi dan memperkuat upaya pencegahan dengan melakukan pemilahan jenis-jenis investasi yang diakomodir adanya jaminan bagi masyarakat untuk dapat melakukan upaya hukum baik secara administratif maupun perdata untuk dapat mengoreksi keputusan maupun tindakan yang dirasa tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, dan lingkungan mendorong pelibatan masyarakat dalam desain pengawasan yang inklusif dalam muatan pedoman pengawasan pemerintah, penggunaan mekanisme pengaduan lingkungan sebagai wujud pengawasan sosial. Ini menjadi PR kita bersama agar dalam pembangunan tidak serta-merta menggadekan kepentingan lingkungan untuk kepentingan ekonomi semata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.